materi yang pertama sebetulnya ya. Kemarin untuk materi pertama kita sudah mempelajari tentang mengenal tentang anak berkesulitan belajar. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang intervensi dini bagi anak-anak berkesulitan belajar membaca khususnya atau disebut dengan disleksia pada kelas-kelas awal ya. Jadi ketika kalau misalnya kita kemarin sudah mengenal tentang anak berkesulitan belajar membaca khususnya, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang intervensi dini. Berarti kalau intervensi itu penanganan dini, karena kemarin setelah saya membahas tentang anak berkesulitan belajar, anak berkesulitan belajar itu bisa dideteksi pada usia 7 tahun atau SD kelas 1 ya. Tapi ketika di TK pun kita bisa mendeteksi anak-anak kesulitan belajar tersebut. Nah, kita bagaimana ketika menemukan anak-anak yang berpotensi untuk berkesulitan belajar ini? Ya, kita akan membahas itu hari ini. Nah, berkesulitan belajar saya ulangi sedikit lagi karena ini berkesulitan belajar atau bisa disebut dengan learning disability atau learning difficulties atau learning differences itu diakibatkan oleh gangguan neurologis atau syaraf pada otak ya. Jadi memang itu agak sulit bukan diobati tapi mungkin karena hubungannya dengan syaraf otomatis bukan dokter-dokter tidak ada menyediakan obat kayak misalkan obat seperti obat mah atau obat sakit kepala gitu ya. Untuk berkesulitan belajar ini itu tidak ada obatnya dalam artian. Kemudian nyata ya, kemarin sudah saya jelaskan, mendengarkan, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Ya. Kemudian terus menerus. Jadi bukan karena kelainan alat indera. Jadi memang kalau berkesulitan belajar itu memang dari kecil juga sudah mulai terlihat dan terus menerus ketika dia masuk SD, walaupun misalkan dengan berbagai metode yang bagus, dengan berbagai pendekatan yang bagus, tapi tetap dia tanda-tandanya tetap ada. Kemudian jenis berkesulitan belajar itu yang pertama adalah gangguan bahasa, bicara, dan gangguan akademik. Termasuk nih di dalamnya disleksia atau gangguan membaca, disgrafia, gangguan menulis ekspresif, diskalkulia atau gangguan berhitung atau gangguan matematik ya kalau ininya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang disleksia. Mungkin pernah mendengar ya disleksia ini. Salah satunya mungkin yang sekarang ini tuh putranya Deddy Corbuzier. Itu disleksia. Itu berasal dari bahasa Yunani yang dis artinya kesulitan, leksis itu artinya bahasa. Jadi disleksia adalah kesulitan berbahasa ya. Jadi kita kan sehari-hari menggunakan bahasa nih. Ya otomatis kalau misalkan anak berkesulitan dalam berbahasa, pasti itu juga kesulitan yang susah ya gitu. Kesulitan belajar spesifik berupa kesulitan membaca, mengeja, menulis yang tidak sebanding dengan intelijensinya. Jadi memang untuk anak-anak berkesulitan belajar membaca ini bahkan banyak yang ditemukan IQ atau intelijensinya itu di atas rata-rata gitu. Tapi misalnya nilainya itu biasanya justru di bawah rata-rata anak seusianya. Itu menurut Seiwis ya. Kemudian ada juga disleksia itu adalah gangguan tersering terjadi pada masa anak. Terus merupakan bentuk dari kesulitan belajar spesifik yang memiliki prevalensi terbanyak. Jadi ternyata disleksia itu terbanyak di antara semua gangguan belajar. Itu paling banyak itu disleksia. Jadi paling banyak di antara gangguan belajar itu adalah disleksia dari anak-anak itu. Nah, kemudian terjadi pada 5 dari 10% dari seluruh anak di dunia pada usia sekolah. Jadi jangan aneh ya kalau misalnya di sekolah nih, apalagi misalnya di usia awal itu sekolah TK, ada anak yang misalnya belum bisa huruf juga, padahal dia sudah kelas B misalnya, tapi huruf belum hafal. Jangankan membaca ya, misalkan huruf masih salah-salah, atau misalkan belum, padahal secara metode sudah diberikan dengan metode yang terbaik. Nah, karakteristik untuk anak disleksia itu adalah kesulitan belajar rima. Rima ini artinya
berirama ya. Jadi kalau misalnya kalau kita kan belajar ketika waktunya belajar jam 8, misalnya kalau di sekolah jam 8 sampai jam 11, itu misalkan diulang-ulang bisa berpola gitu ya. Kalau mereka kesulitan. Terus kemudian kesulitan untuk konsentrasi, itu salah satunya juga. Kemudian memiliki sejarah lambat bicara. Jadi anak-anak disleksia itu kebanyakan adalah anak yang lambat bicara di pertamanya. Jadi mungkin boleh ditanya misalkan kalau anak-anak yang nanti kalau misalkan berhadapan dengan anak-anak yang kesulitan belajar membaca atau disleksia ini, hampir semua rata-rata itu lambat dalam bicara. Ya. Kemudian kesulitan menerima beberapa perintah sekaligus. Ini nih, kalau di TK itu kan ada ya, misalkan untuk kelompok A itu ada anak dapat melaksanakan 2 perintah sekaligus. D, tolong ambilkan ini di loker, kemudian ambilkan ini. Jadi itu 2 perintah sederhana. Nah, untuk anak-anak yang disleksia itu adalah kesulitan. Jadi kalau misalkan ada beberapa perintah sekaligus, ada ke sini, nanti ke sana, nanti ke situ, biasanya dia bingung mengerjain yang mana dulu. Jadi rata-rata mereka akan mengambil yang paling akhir, perintah terakhir gitu. Ya, biasanya gitu. Nah, kemudian sulit mengingat nama teman dan guru. Ini juga salah satu ciri disleksia ya. Dalam artian ketika ditanya si anaknya, padahal sudah lama ya di sekolah, dia teman adek yang itu siapa namanya? Apa ya, lupa lagi gitu, nggak tahu. Bahkan gurunya, padahal guru harusnya si anak tuh tahu gitu, gurunya yang mengajarkan biasanya dia lebih tahu. Nah, kemudian sulit menggunting. Nih, di kelas-kelas awal itu menggunting, menempel, mewarnai itu justru dia mengalami kesulitan gitu. Memang untuk anak-anak yang TK itu tidak langsung bisa gitu ya, pasti dari awal agak sulit, tapi lama-lama dia akan terbiasa. Tapi untuk anak-anak disleksia itu walaupun misalkan sudah 2 tahun misalkan sekolah di TK, tapi dia masih mengalami kesulitan dalam menggunting, menempel dan mewarnai. Kemudian sulit mengancingkan baju. Nih, makanya kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu biasanya kita harus mengajarkan skill untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah mengancingkan baju, menalikan sepatu, itu harus bisa anak itu ya. Jadi dalam artian apa? Itu bukan hanya semata-mata untuk bertahan hidup atau ini, tapi itu untuk meningkatkan kemampuannya juga. Jadi kemampuan pribadinya, motorik halusnya itu bisa dikembangkan dengan cara seperti itu. Nah, untuk anak-anak disleksia itu biasanya agak kesulitan dia mencocokkan kancing mana, lubangnya mana, terus sepatunya udah diajarin berkali-kali masih sulit gitu. Kemudian sulit menendang atau menangkap bola nih, ini juga salah satunya. Karena apa? Karena konsentrasinya terpecah. Jadi kebanyakan orang orang yang disleksia itu seperti yang ngelamun gitu. Jadi kalau misalnya ada ketika bermain menendang bola, dia kemana aja gitu. Ya, salah satunya juga bisa seperti itu. Kemudian, nah ini sering tersandung dan jatuh. Ya, itu salah satunya juga. Karena dia konsep ruangnya itu biasanya terbatas. Jadi walaupun misalkan ini udah tahu gitu ya, misalkan ada meja di situ, ada kursi di situ, pernah nggak lihat misalkan anak-anak yang udah jelas gitu ada meja di situ, tapi masih nabrak juga. Dan kita sudah kasih tahu, Dek, itu nanti ada meja. Hati-hati. Tapi masih tersandung juga dan jatuh juga. Ya. Ini untuk anak-anak disleksia itu paling sering. Kemudian sering berubah suasana hati tanpa alasan. Jadi bisa misalkan tiba-tiba menangis, tiba-tiba ngamuk, atau misalkan dengan hal sepele, hal kecil, tiba-tiba dia ngamuk gitu ya, nggak jelas. Kalau enggak misalkan tiba-tiba marah-marah, padahal misalkan temannya nggak ada yang salah. Nah, untuk anak-anak itu biasanya emosi itu sangat jelas sekali. Nah, sekarang jenis dari disleksia itu ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah pembalikan konsep. Nah, pembalikan konsep itu jadi konsepnya terbalik, misalkan antara atas, bawah, kanan, kiri. Kalau di TK ya seperti itu ya, kanan, kiri. Jadi kebalik aja, misalkan mana tangan kanan, tangan kiri misalnya. Mana tangan kiri, kebalik gitu ya. Jadi itu pembalikan konsep. Kemudian disorientasi persepsi horizontal dan vertikal. Ini karena konsep ruangnya otomatis berkurang ya. Kesulitan dalam konsep ruang ya.
disorientasi persepsi. Mirror image. Nah, ini untuk huruf-huruf, misalnya huruf-huruf B, D, P yang mirip-mirip ya, I, itu biasanya mereka terbalik-balik. Sulit, dan itu sulit untuk di istilahnya mah diperbaiki, itu sulit. Kemudian lost word. Lost word itu dia ketika membaca atau misalkan menulis itu banyak huruf atau kata atau kalimat yang hilang. Jadi menulis seperti misalkan kayak kemarin saya bilang, misalkan Bandung jadi Badung gitu ya misalkan. Jadi itu ada huruf-huruf yang hilang gitu. Dan biasanya huruf yang hilang itu adalah huruf yang di tengah. Huruf konsonan di tengah itu paling sering. Jadi misalkan kenapa konsonan itu sulit? Karena memang untuk mereka pertama mengucapkannya sulit juga. Huruf konsonan di tengah itu kayak konsonan itu kan N-nya di tengah-tengah tuh. Biasanya kalau untuk anak-anak itu biasanya kesulitan untuk menuliskannya. Jadi konsonan gitu misalkan, N-nya menghilang seperti itu. Kemudian masalah pada awal-awal sekolah nih. Ketika awal-awal sekolah itu biasanya kan kita suka ada ya tugas, anak-anak itu dikasih tugas misalnya. Dikasih tugas anak-anak besok membawa misalkan wortel 1 misalnya. Nah, anak-anak disleksia itu mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, itu kesulitan. Disleksia susah ingat. Masalah penyusunan yang sistematis misalnya, masalah menyusun dia juga kesulitan. Kan kalau di TK itu kan ada pola ya. Pola misalnya menyusun pola merah kuning hijau misalnya. Kayak gitu, itu mereka biasanya kesulitan menyusun yang sistematis ya. Itu biasanya kesulitan. Kemudian mereka mengalami masalah ingatan jangka pendek. Jadi ya itu dia sering lupa. Ya seperti itu. Pak Utom? Iya. Punten mungkin di mute ya suara ini. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga masalah pemahaman. Masalah pemahaman ini kesulitannya adalah ketika nanti dia disuruh membaca, mungkin dia bisa membaca dalam artian membaca dalam ini, tapi ketika ditanya isi bacaannya dia agak kesulitan. Itu biasanya seperti itu. Nah, sekarang area belajar lain yang dipengaruhi oleh disleksia. Jadi disleksia itu selain hubungannya dengan membaca, dia akan membawa area-area lain untuk dipengaruhi karena disleksianya itu ya. Misalnya yang pertama menyalin itu pasti ya. Karena dia ketika dia bicara, dia kesulitan dengan berbicara, kemudian menyalin juga. Otomatis biasanya ada kata-kata atau huruf yang hilang sama dengan apa yang dibicarakannya ya. Biasanya seperti itu. Menulis juga sama ya. Pasti berhubungan dengan disleksia. Kemudian mengeja ya. Mengeja itu sangat penting diajarkan di dalam artian ini. Ketika anak sudah mengetahui konsep membaca atau konsep huruf, dia belajar untuk mengeja kata misalnya. Buku itu hurufnya apa aja? Misalkan B, U, K, itu sangat penting. Itu, kalau di TK gitu pasti diajarkan. Kemudian menghitung juga termasuk mengatur koordinasi gerak ya. Itu juga salah satunya. Karena seperti tadi saya bilang misalnya mereka suka nabrak-nabrak misalkan ya, itu koordinasi geraknya kurang. Nah, sekarang mengapa kita sebagai guru-guru di kelas awal itu kenapa kita perlu sih menangani atau mengintervensi ya, walaupun misalkan kita belum tahu bahwa si anak ini betul-betul disleksia atau hanya keterlambatan belajar membaca. Kenapa ya? Kenapa? Kerusakan pada sebagian otak itu tidak dapat diperbaiki, itu pasti ya. Karena otak itu bukan bagian dari wilayah gitu ya istilahnya. Kita bukan dokter otak juga. Nah, kemudian tapi kita harus ingat bahwa ada bagian otak lain yang masih dapat dirangsang untuk berfungsi maksimal atau optimal ya. Pada bagian inilah. Nah, pada bagian inilah kita yang harus dikembangkan.
Halo, Pak Utom. Ya. Mangga dilanjut aja, Bu. Ya. Intervensi dini ini bisa berbagai macam ya. Misalnya yang pertama intervensi di bidang medis. Kemudian di bidang medis itu bukan jangkauan kita karena kita bukan dokter, saya bilang ya. Kemudian intervensi di bidang pendidikan. Nah ini baru yang ini hubungannya dengan kita sebagai pendidik ya. Nah untuk intervensi di bidang pendidikan ini, yang pertama kita menyiapkan program. Program apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi anak-anak seperti ini? Yang pertama remediasi. Jadi ketika di sekolah kita menemukan anak-anak yang istilahnya mah keterlambatan dalam berbicara atau misalkan membaca, kita mengadakan remedial, pengulangan. Jadi kalau misalnya bagaimana kita mengulangi pembelajaran itu supaya si anak ini bisa mengingat. Kan mereka ada masalah dengan ingatan jangka pendek. Jadi bagaimana kita supaya si anak ini bisa berbicara bisa mengikuti apa yang kita pelajari, otomatis biasanya dengan pengulangan seperti itu disebut dengan remediasi. Itu pengarahan langsung pada area yang remah. Jadi kalau anaknya kesulitan berbicara, kita mengulangi pembicaraan kita. Jadi mungkin kalau anak yang lain 1 kali cukup, tapi ke anak yang ini kita misalkan bisa 2 kali, 3 kali ya, pengulangan juga seperti itu. Kemudian akomodasi adalah memodifikasi kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Jadi misalnya gini, kenapa kurikulum itu dibuat? Kurikulum itu dibuat untuk kita tahu batasannya untuk anak-anak yang rata-rata usia itu dibuat. Kalau kita tidak ada kurikulum, kita tidak tahu batasannya, kita tidak bisa mengukur apa sih yang disebut dengan terlambat bicara, apa yang disebut dengan misalkan terlambatan itu kita tidak bisa karena tidak ada ukurannya. Nah kalau misalnya harusnya nih usia 5-6 tahun misalkan anak dapat mengucapkan 1 kalimat penuh misalkan dengan lancar. Nah itu kan batasan ya. Nah kalau misalnya si anak itu baru bisa bicara misalkan hanya 2 kata, misalkan Umi makan, atau misalkan Umi mau itu, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat secara lengkap. Nah kita harus memodifikasi kurikulum ini untuk disesuaikan dengan kemampuan si anak ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak ini dengan kurikulum yang keseluruhannya yang sama. Berarti kalau misalkan ini turunkan coba sedikit, kalau misalkan berbicaranya misalkan 3 kata, bisa nggak si anak ini? Nah, seperti itu ya. Jadi kita memodifikasi ini maksudnya adalah disesuaikan dengan kemampuan si anak ini ya. Kemudian ada program pembelajaran individual. Nah, program pembelajaran individual ini sebetulnya lebih ke kita meluangkan waktu kita betul-betul untuk membuat program. Bentar ya Pak. Ya, kita betul-betul di sini untuk penanganan si anak ini kita melibatkan orang tua, melibatkan guru, melibatkan kepala sekolah dan sebagainya. Nah itu untuk bagaimana supaya si anak ini memenuhi kebutuhannya dia. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang remediasi, bisa menggunakan berbagai metode, terus mengajarkan anak untuk menggunakan logikanya, ya, beri materi secara bertahap, berikan materi dalam unit-unit yang kecil. Mungkin kalau anak yang lain kita bisa beri materi sekaligus gitu ya, sekaligus dalam besar gitu ya, misalkan materi besar misalnya. Tapi kalau untuk anak ini mungkin tidak bisa. Kita hanya memberikannya dalam unit-unit yang kecil. Nah, untuk pendekatan sendiri, kita ada pendekatan perkembangan. Membaca dipengaruhi kemampuan pra membaca. Jadi, kalau misalnya ada anak yang tidak bisa membaca di SD misalnya, mungkin guru SD-nya bisa tanya, Mama, dulu masuk TK dulu enggak? Gitu ya. Karena apa? Karena membaca itu dipengaruhi oleh kemampuan pra membaca.
Jadi otomatis kalau misalnya ketika dia tidak mengikuti TK dulu atau misalkan PAUD dulu, dia tidak punya kemampuan pra membacanya. Jadi otomatis guru SD di sini yang kelas 1 itu bertugas untuk memulai untuk mengajarkan dari para membaca dulu. Jadi jangan langsung dikasih buku misalnya, karena dia tidak melalui PAUD atau TK. Ya. Kemudian pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini berhubungan dengan tidak lancaran membaca dapat dilatih dengan pembiasaan dan remediasi. Ya. Atau misalkan untuk huruf atau kata-kata yang sulit. Karena banyak anak yang tidak, walaupun dia tidak cadel ya istilahnya mah, itu ya tapi sulit mengucapkan kata-kata tertentu atau huruf-huruf tertentu. Seperti itu. Ada pendekatan kognitif, itu pemrosesan pola-pola. Nah, karena memang mereka anak disleksia itu kesulitan dalam menyusun ya, otomatis kita belum melatih mereka untuk memproses pola-pola ini, atau apakah itu dengan bentuk gambar atau misalkan dalam bentuk langsung bendanya. Ya. Kemudian metode apa yang bisa kita gunakan? Nah, ini ya. Pertama, stimulasi fisik dan mental. Karena apa? Ketika kita mau mulai belajar ya, kalau di PAUD atau di TK mungkin tidak aneh lagi ya dengan bergerak dulu, menyanyi dulu, menari dulu gitu ya, kalau untuk TK. Nah, kalau untuk anak SD itu biasanya jarang gitu. Nah, kenapa kita tidak mulai dari situ? Ketika kita anak mau belajar itu, posisi otaknya itu kan masih istilahnya mah kalau bahasa ininya beku gitu ya. Nah, untuk mencairkannya itu adalah salah satunya dengan bergerak. Ya. Bukan hanya ketika misalkan pelajaran olahraga, tapi dalam setiap mata pelajaran pun kenapa tidak gitu, setiap hari bergerak dulu sebelum belajar. Nah, kemudian nih fisik dan musik. Nah, kenapa musik juga? Fisik seperti tadi ya, fisik misalkan pastilah itu berhubungan dengan otak juga, untuk otot-otot juga supaya lemas. Nah, musik kenapa? Karena kebanyakan musik itu disukai hampir semua kalangan, mau itu anak-anak, mau itu orang tua, musik itu biasanya suka. Musik itu universal ya. Jadi mereka akan lebih fun gitu ya kalau misalkan kita mulai anak-anak, ayo kita bergerak dulu gitu. Tidak masalah gitu. Jadi mereka mereka biasanya belajar untuk oh ya ternyata ya belajar ini menyenangkan gitu. Kalau di TK atau di PAUD sepertinya sudah biasa ya dengan musik, dengan bergerak dulu itu sudah biasa. Tapi kalau di kelas-kelas awal, apalagi di sekolah negeri, saya lihat sangat serius gitu ya, belajar itu sangat serius. Kemudian ada program, satu lagi metode adalah mengatasi kata-kata bermasalah. Jadi kata-kata khusus yang dia tidak, yang susah untuk dispel, diucapkan, yang susah untuk disalin, itu biasanya kita kasih catatan, misalnya dalam bentuk misalnya kotak tulisan gitu ya, tulis misalkan dia susah menuliskan misalkan proposal misalnya gitu. Itu jadikan ini dibacanya apa? Boleh. Kemudian nah ini juga salah satunya metode yang sangat baik untuk anak-anak berkesulitan membaca, yaitu adalah metode menulis di punggung. Ini adalah sangat efektif karena apa? Punggung kita walaupun di belakangnya itu adalah memiliki urat syaraf yang sangat sensitif ya. Buktinya kalau misalnya ada rambut ya di belakang punggung kita, itu pasti suka, aduh gimana gitu ya, rasa. Kenapa? Karena punggung kita itulah urat sarafnya itu sangat sensitif. Nah, kita akan memanfaatkan itu untuk belajar. Caranya gimana? Jadi kita simpan, misalkan anak itu di depan papan tulis, kasih kasih spidol misalnya. Anak itu susah atau kebalik aja menulis B sama D. Nah, itu kita berdiri di belakang anak, kita tuliskan hurufnya sambil bilang gini, "Nak, tolong ikuti apa yang Umi tulis di punggung kalian di papan tulis itu." Dari atas ke bawah misalnya. Dia ngikutin dari atas ke bawah, kemudian bulatnya kemana? Bulatnya ke sebelah sini. Misalnya. Seperti itu, nanti si anaknya bulatnya ke kanan misalnya, perutnya ke kanan gitu. Itu si anak akan mengikuti. Nah, ini adalah salah satu metode yang sangat baik untuk anak-anak berkesulitan membaca yang sering terbalik aja antara huruf B, D, P, Q, angka 2 sama 5, 6 sama 9, itu sangat baik. Bisa dicoba di sekolah masing-masing. Kemudian metode membaca 4 menit. Ini sebetulnya sistem ini bisa dalam berbentuk
tugas. Jadi gini, selama 4 menit si anak itu akan membaca beberapa kata. Misalnya kita akan hari ini akan belajar bermula dari huruf ba misalnya. Baju, pakai itu balon, balok, semua dari huruf ba. Misalnya beberapa kata. Nah, anak-anak menghafalkan kata itu selama 4 menit. Kemudian kata itu kita akan kasih tahu ke orang tuanya. Jadi misalkan mama, hari ini kita belajar tentang awalan kata ba. Ini. Di rumah tolong diulang lagi selama 4 menit. Itu sangat efektif untuk menghafal anak-anak, untuk membantu anak-anak disleksia untuk menghafal kata-kata. Ya, jadi ketika bertemu dengan ba, oh itu ba. Kemudian lihat dan dengar. Ini pasti. Karena apa? Karena kesulitan konsentrasi pada anak disleksia itu bisa dengan bantuan kita. Lihat sini. Coba dengar Umi. Jadi anak-anak disleksia harus memakai kata-kata motivasi gitu. Sayang, lihat sini. Jadi supaya konsentrasinya itu bisa terfokus ke kita walaupun tidak bisa lama, tapi itu akan kembali kepada kita tatkala kita mengingatkan lagi. Nak, lihat. Nak, dengar ya. Kemudian multisensori itu juga bisa melibatkan tangan, misalkan tangan. Untuk yang multisensori itu, ketika kita ya guru-guru PAUD, misalkan guru-guru TK, itu jangan terpaku dengan buku. Jadi misalkan menulis huruf A semuanya di buku. Padahal kita bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan beras, bisa menggunakan sabut yang kasar gitu ya. Coba salin huruf ini, kita misalkan seperti ini. Kita kasih anaknya huruf A. Nah, kita kasih beras gitu. Nanti si anaknya akan menyalin hurufnya di beras itu. Itu dia menggunakan sensorinya, menggunakan motoriknya. Karena apa? Karena daya ingat otot itu jauh lebih kuat daripada otak. Ya, itu harus diingat. Oke, kita lanjut ke flashcard Glenn Luhmann. Flashcard itu ini salah satu metode yang sempat booming ya waktu itu untuk anak-anak bisa 3 tahun bisa membaca ya. Ini flashcard ini jadi gini sistemnya. Misalkan ibu, jadi katanya di ini dalam waktu 1 detik ibu, misalkan pintu, jadi perkata, tapi misalkan dia hanya hanya dilihatkan ke anak begitu saja. Ibunya misalkan hanya mengulangi katanya. Jendela, pintu, lemari, itu gitu. Terus diulang-ulang seperti itu, nanti anak akan hafal dengan apa yang dia lihat. Itu juga salah satu metode yang bisa dicoba untuk anak disleksia. Oke. Itu saja mungkin ya Pak Tom untuk materi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali ke Pak Tom. Bertanya. Iya, terima kasih Bu Sri Indriawati yang telah menyampaikan, memaparkan secara gamblang mengenai disleksia kalau bahasa kerennya mah gitu ya, atau kesulitan belajar bagi anak di kelas-kelas awal. Boleh saya ambil kesimpulan bahwa memang mereka itu tadi ada beberapa pendapat ahli katanya dari Highwiss ya, mereka itu IQ-nya di atas rata-rata, tetapi kalau nilai baik itu hitung-hitungan itu suka di bawah rata-rata gitu. Nah ini jadi pertanyaan juga mungkin ya nanti ke depan Ibu. Yeah. Nah terus bagi penderita disleksia juga tadi ada beberapa metode untuk terapinya sungguh lengkap tadi ya. Barangkali dari para peserta yang hadir silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan pernyataan, mangga. Baik itu yang hadir di sini ada 9 orang, alhamdulillah. Maka sebelum itu juga silahkan Bapak Ibu yang hadir di situ di kolom chat ada presensi, bisa diklik sambil
bertanya atau mengisi terlebih dahulu formulir absensinya yang telah di-share di kolom chat. Mangga barangkali ada yang ditanyakan? Ibu Rita. Halo Ibu Rita, apa mendengar suara saya Bu Rita? Sepertinya sinyalnya ini hilang. Hilang ya? Oke. Oh Ya. ini Bu ada pertanyaan masuk ke chat saya nih. Mungkin kalau di masa remaja atau lebih ke sekolah menengah, itu kan dia itu menikmati masa kecilnya itu justru pendidikan yang utamanya itu di tingkat kelas dasar seperti SD atau bahkan TK. Nah, terkadang di tingkat pendidikan menengah banyak siswa-siswinya itu yang merasa kurang percaya diri, bahkan merasa aduh saya takut salah, bisi dicarekan, bisi apalah, padahal mencoba juga belum begitu. Nah, barangkali Ibu Sri bisa menjelaskan faktor apa yang menyebabkan peserta didik itu hampir sebagian besar ketika diminta ke depan oleh gurunya itu merasa bersalah, kurang percaya diri, atau bahkan ada rasa takut yang berlebih gitu, padahal si gurunya juga belum tentu marahin gitu. Mangga Ibu Sri, Ya. hatur nuhun. Saya akan mencoba sedikit jadi gini, kita kebanyakan di pendidikan kita itu adalah bersistem menggurui. Jadi gini, guru di depan menjelaskan bla 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 bla, muridnya harus diam, duduk manis, nggak boleh ribut, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngerjain apa-apa gitu ya. Dan itu kebanyakan yang saya lihat di sekolah itu seperti itu. Ya. Jadi kita jangan salahkan kalau misalnya anaknya tidak mau terlibat. Kenapa? Karena dia tidak diberi kesempatan. Sebetulnya kalau di kelas-kelas awal ya kayak di TK itu justru anak-anak tuh masih istilahnya mereka masih sangat percaya diri banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu dia nggak takut salah gitu ya. Nah, kebanyakan untuk anak-anak remaja itu justru melalui masa-masa SD gitu ya. Itu kebanyakan mereka terlalu banyak diarahkan. Jadi harus begini, harus begitu. Nah, untuk pendekatannya sendiri mungkin ini hanya sekedar sharing. Untuk pendekatannya sendiri Bapak bisa misalkan dengan pendekatan bagaimana si anak ini, kalau sekarang kan sudah tren ya, misalkan dengan pendekatan STEAM gitu ya, saintifik ya. Jadi kita beri kesempatan kepada anak. Jadi ketika belajar jangan langsung anak-anak lihat sini, lihat Bapak, fokus, konsentrasi. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kita beri kesempatan dulu kepada mereka. Kita bawa apa gitu ya, misalkan pembelajarannya tentang cacing misalnya, kalau SMP itu yang saya ya, pembelajarannya seperti itu. Kita bawa cacingnya, kita bawa misalkan simpan di atas meja. Biarkan anak bereksplorasi gitu. Jadi jangan sampai kita membatasi pengetahuan mereka yang melimpah itu dengan pengetahuan kita yang terbatas. Jadi kebanyakan kita guru-guru saya lihat guru-guru di SD terutama itu biasanya sangat textbook gitu. Jadi betul-betul terbatas dengan buku-buku yang dia bawa atau misalkan buku yang disediakan untuk anak-anak. Sedangkan kalau kita ingin anak-anak itu lebih percaya diri, berilah kesempatan kepada mereka gitu. Apakah itu untuk tampil ke depan atau hanya sekedar melihat gitu. Kita nggak usah pakai kata-kata pembuka, nggak usah pakai apa-apa, simpen aja si cacing teh di meja gitu ya. Nanti si anak teh, naon eta apa itu gitu ya. Nanti mereka akan misalkan ada yang mendekat, pegang atau gimana gitu ya. Jadi kita memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengeksplorasi kemampuannya dia. Jadi, itu teh cacing. Ada yang tahu, maknya cenah cacing gitu. Gitu misalkan. Tahu nggak cacing teh gini. Nah, itu mereka akan mengeluarkan ini kita tanpa nggak usah berkomentar dulu gitu. Jadi biarkan mereka dulu yang bereksplorasi sebanyak-banyak. Itu mungkinnya bisa Hampir dicoba gitu. Setiap. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri atas jawaban yang luar biasa. Memang demikian itu
ketika di sekolah menengah atas saya pun mengalami itu ketika disuruh ke depan sama salah satu guru yang eksak, galak gurunya teh Bu. Aduh, walaupun jawabannya bener tapi takut gitu, takut ke depan, kadang suka ya gitu teh menjudge atau memarahi gitu. Nah, barangkali ke depan jadi evaluasi tenaga pendidik memang memberikan kesempatan tanpa harus menjudge dengan kata salah, kamu harusnya begini. Iya, betul. Ibu ya, tapi lebih mendorong kurang tepat, coba belajar lagi mungkin bahasa yang disampaikan kepada Iya. peserta didik. Mungkin begitu yang disampaikan oleh Ibu Sri. Terus Ibu ini di chat dari Ibu Eni. Terima kasih, materinya Ibu. sangat menarik. Ini sharing saja di sekolah Ibu. Ada anak yang belajarnya hanya belajar membangun dengan balok, sekolahnya sudah 2 tahun. Itu termasuk kesulitan belajar atau bagaimana? Mungkin Ibu Sri bisa sharing. Ibu merasa kesulitan, hatur nuhun. Ya. Selama 2 tahun ini dia hanya tertarik dengan itu, bukan belajar ya, misalnya gini, dia hanya tertarik dengan balok itu. Ya, yang pertama mungkin ibu bisa ngobrol yang pertama dengan orang tuanya. Ngobrol, misalkan ngobrolnya jangan langsung gini, ibu kenapa sih anak ibu teh nggak mau belajar gitu, jangan gitu ya. Nanti orang tuanya akan tersinggung. Jadi ibu misalkan ini boleh ibu fotokan kegiatan, misalkan si anak tuh lagi main balok, fotokan aja setiap hari seperti itu. Apakah nanti orang tuanya akan berkomentar misalnya, kok Bu, kenapa anak saya teh kok main balok aja misalnya gitu ya. Oh, kalau di rumah gimana Bu? Misalnya boleh itu, boleh seperti itu. Jadi misalkan kita bertahap ya, kalau misalnya sebetulnya sih kalau untuk 2 tahun, hanya tertarik dengan balok, itu sudah harusnya sudah pendekatannya udah jauh ya. Tapi kita misalkan boleh ini ya, kita ini. Nah, kita bisa ngobrol dengan orang tuanya, kan Mama, geningannya ari mah hanya tertariknya teh sama balok gitu misalnya. Suami di bumi kumaha gitu ya misalnya, boleh ngobrol. Nah, kalau misalkan di rumahnya juga sama, misalkan hanya tertarik dengan satu jenis mainan, itu harus dilihat. Jadi misalkan gini, waktu dulu misalkan riwayat kehamilannya bagaimana, riwayat kelahirannya bagaimana, riwayat kesehatannya ketika bayi bagaimana, perkembangan bahasanya bagaimana, perkembangan misalkan dia merangkak atau tidak, dia misalkan berjalannya usia berapa bulan. Jadi perkembangannya dulu ya sebelum ke kekurangan kelemahannya istilahnya man. Jadi perkembangannya ditanya dulu misalkan Mama, iya Bu, misalkan biasanya kalau untuk anak-anak yang fokus pada satu kegiatan itu kita lihat salah satunya apakah dia ketika dipanggil bereaksi tidak sama kita. Misalnya, Dek, misalkan kita panggil, dia nggak ngelihat ke kita. Kontak mata ada tidak dengan kita ketika diajak ngobrol. Kita boleh pendekatannya bisa misalkan sambil main balok, misalkan dia kan cuma sukanya main balok. Baloknya warna kuning ya, misalkan disalahkan sama kita padahal mah warnanya merah. Dia akan bereaksi nggak dengan itu? Jadi misalkan bukan, ini mah bukan kuning, Bu Guru, ini mah merah misalnya. Jadi dia ada pendengarnya nih, berarti oke-oke saja. Satu ya, bisa dicoba. Nah, kemudian misalkan bagaimana dia kontak mata, kita ambil satu misalkan. Wah, misalkan kita umpetin, kemana ya baloknya misalkan. Apakah dia akan mencari atau bagaimana? Terus kontak mata dengan kita ada nggak? Terus kontak matanya itu berapa lama? Untuk anak-anak yang fokusnya satu, itu salah satu indikasi dari autis ya, salah satunya. Tapi kita tidak boleh langsung muncul yang saya autis, jangan ya, kita tidak boleh. Tapi itu hanya ini. Selain misalkan balok, misalkan dia suka baloknya itu dijejerin, Umi, Bu Guru misalkan jajarin kayak mobil lagi parkir lagi di jalan lagi macet, jejerkan gitu biasanya yang anak-anak yang awal. Tapi tidak ada kontak mata biasanya. Nah, kalau misalnya kita sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, kita bisa menyarankan untuk memeriksakan anaknya kepada dokter atau psikolog. Kalau misalkan tidak ada solusi, dalam artian kita sudah coba berbagai macam metode, berbagai macam ini, tapi si anak ini tetap tidak tertarik dengan kita misalnya, kita bisa menyarankan supaya ke klinik tumbuh kembang, biasanya suka
jangan langsung ke dokter atau misalkan takutnya ini ya parno ya orang tua teh. Jadi misalkan takut, aduh, saya nggak apa-apa kok misalkan. Di klinik tumbuh kembang biasanya itu bukan hanya untuk mencari misalkan si anak ini ABK atau bukan. Tapi bukan hanya itu, tapi dia perkembangannya ada yang terhambat atau tidak. Jadi misalnya apakah misalkan memang pembelajaran kitanya tidak menarik gitu kan kita nggak tahu. Jadi itu salah satunya bisa dicoba. Jadi memang tidak bisa hanya sekedar melihat misalkan kebiasaan si anak ini hanya bermain balok, kita tidak bisa langsung menjudge satu ini misalkan autis itu atau kesulitan belajar atau apa. Yang jelas kita harus tahu dulu alasan si anak ini hanya bisa bermain ini biasanya apa. Dan kita harus menjelaskan kepada orang tua bahwa tidak usah khawatir ketika kita memiliki anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus, itu tidak usah khawatir masalah misalkan nanti gimana ya anak saya gitu ya misalkan. Kita bisa membantu mereka gitu. Yang mungkin bisa dicoba dengan mulai dari bicara dengan orang tuanya gitu ya, menyarankan kepada dokter atau psikolog atau klinik tumbuh kembang itu bisa dicoba. Ya, seperti itu. Karena kesalahan penanganan itu juga penting. Ya, terima kasih, Neng. Iya, Ibu. Tapi, Neng, anak kita. Nah, itu Ibu gimana, Ibu? Tadinya itu udah sama orang tuanya udah kita beritahukan bagaimana itu. Tapi itu tuh anaknya tadi nanti kan bukan orang sini. Jadi anak itu tadi dibawa dari Jepang. Jadi si anak itu lahirnya di Jepang karena orang yang ayahnya meninggal waktu pas usia 5 tahun ya kembali ke sini ke Indonesia usia 5 tahun. Jadi mungkin kesulitannya bahasa mungkin ya nggak ngerti ya Ibu ya. Kamu nyari bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah pinter, Neng. Bahasa Sunda mah pinter. Oh gitu. Upami ngajarkeun bahasa Indonesia sok plungak-plongok anya nanti tapi upami urang bahasa Sunda mah bahkan pinter panginten tadina ku mamahna di situ. Mungkin sehari-harinya iya sehari-hari. Jadi sehari-hari bahasa Sunda, bahasa Jepang. Tah ditaros udah pinter bicara pinter ayeuna mah gitu biasa bahasa Indonesia. Ditanya coba dan nama nate coba kenapa sih kamu mah belajarnya hanya mau balok aja gitu kan temennya ada yang menggambar ada yang senang Bu saya mah enggak pokoknya sana saya maunya mau seperti papa saya membuat yomat membuat permat pokoknya mah yang berhubungan dengan bisnis yang ada di otaknya. Iya betul. Tapi berarti bisa berkomunikasi ya Bu ya? Maksudnya gini, dalam sekarang udah bisa kalau tahun-tahun pertama memang agak kesulitan dengan temannya juga. Jadi jarang bicara dengan teman tahun pertama, mas sekarang mah udah bisa kita melapalkan bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tapi udah bahasa Sunda mah pinter gitu bahasa Sunda. Gitu. Ibu mungkin bisa dicoba ya. Ini kalau yang balok-balok itu, misalkan dia mencoba, misalkan hurufnya dibuat dari balok, misalnya, ayo siapa coba, ayo kita bikin huruf B dari balok, bisa juga Bu. Ya udah itu gitu, tapi kalau misalkan neng ke orang tadi arahkan, itu ini cek neng tadi sumputkan gitu, warah iya diarahkan gitu. Anger akhirnya teh, wah udah pokoknya saya mau bangun, ibu mah udah pergi ke orang kalah sok itu. Udah pergi pergi aja ibu mah. Saya mau bangun yang tinggi, mau bikin yomat atau mau bikin mall gitu ya teh. Dina bayangan terus kadang kita sok disisipkan menulis misalkan ini teh ini teh yomat katanya ini misalkan terus kita ini kita bikin mall apa gitu Jogja ditulis kita teh dina itu nate bikin langsung supaya mengenal untuk bacanya atau untuk mengenal. Iya betul. Ya memang sih sekarang kita sedang lockdown sekarang teh sedang di rumahnya jadi kita teh tidak bertemu terus tanya sama mamahnya dan suka ngirim itu tugas mah gimana perkembangannya coba Bu rumah saya seperti berantakan setiap hari apapun dikeluarkan jadi lebih berantakan daripada di sekolah itu itu mah urusan orang tua terserah itu neng bisa neng Ibu karena orang coba tapi memang anak-anak
Ya, anak-anak apa ya, memang anak-anak berkesulitan belajar juga mungkin salah satunya itu kan kesulitan untuk belajar rima. Jadi belajar yang, terus-menerus seperti itu, itu akan Iya. membosankan. Tapi kalau misalkan dia suka banget kayak tadi balok itu mungkin dia, bisa dikembangkan memang memang ya, kita misalkan main baloknya kita di komputer yuk, misalkan kayak gitu, bisa seperti itu. Karena memang, namanya kalau anak-anak yang, apa, dia sudah menyukai sesuatu, itu kan masih usia TK itu kan konkret ya, belajarnya itu Iya. konkret. Jadi dia yang dalam otaknya dia, oh ini Biomart gitu ya, oh ini, Iya. Indomaret gitu ya. Karena itu yang masih yang konkret menurut dia gitu, sedangkan membaca menurut dia belum konkret gitu kan, jadi belum kebayang menurut dia gitu. Jadi memang Iya. pasti kita sebagai guru-guru TK sih memang pasti pertamanya harus harus, apalagi udah kelas B ya, itu kan harus mulai, mengurangi yang, konkretnya sudah mulai dinyatakan gitu ya. Oh ini apel tuh tulisannya apel gitu ya, gitu kayak gitu. Jadi bukan hanya barangnya aja, tapi dengan katanya, dengan hurufnya, ini merah, kuning kayak gitu. Jadi yang konkret itu kita, aplikasikan ke dalam, kalimat gitu, seperti itu. Memang sih pasti PR ya, subhanallah insya Allah Ibu mah pengalaman lagi tos puluhan tahun atau Ibu. Tapi kadang sok kesulitan. Neng kadang Ya, sok tapi kan tebet Ibu ya dengan kalau ada anak yang kayak gitu teh kita teh jadi termotivasi ya untuk ya aduh jadi itu kumaha termotivasi ya terus teh aku gitu. tiap hari dulu mah tidak mau pisan belajar ini jadi tiap hari we ngagugulung anak itu sendiri. Iya Ibu insya Allah lah apa bernilai ibadah insya Allah ininya. Mudah-mudahan Neng amin. Ya Ibu. Neng Hatur hatur nuhun nuhun Ibu. Neng. Nuhun mangga. Sami-sami. Ibu bade mungkur ti payunnya aya peryogi. Mangga mangga Ibu hatur nuhun pisan. Mungkin itu saja mungkin ya Pak Imam. Alhamdulillah sangat interaktif hari Bu. ini. Iya, waktu pun juga sudah menunjukkan pukul 13.52 menit. Barangkali untuk mengingatkan kembali kepada peserta yang hadir, di situ ada di kolom chat ada link absensi, dipersilahkan untuk kepada Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu absensi yang telah kami sediakan. Lalu pun juga mungkin Alhamdulillah saya selaku moderator untuk sesi pertanyaan saya cukupkan terlebih dahulu sampai di sana, cukup jelas pemaparan materi dari Ibu Sri Indriawati. Maka sebelum ditutup mungkin barangkali ada kalimat penutup dari Ibu Sri. Mangga. Saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada anak yang bodoh ya, itu selalu. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak berkesulitan belajar, terutama membaca, apalagi mungkin kalau di TK itu salah satu bebannya mungkin untuk ibu-ibu atau ibu guru atau bapak guru yang di kelompok B ya, persiapan masuk SD itu beban. Tapi saya kira sih biarkan itu mengalir gitu, karena memang tidak menjadi acuan untuk satu anak itu sukses di depannya ketika hanya dengan mengukur membacanya saja atau kognitifnya saja. Insya Allah nanti dia akan menemukan jalannya. Ya itu aja mungkin ya Pak Imam. Siap Ibu. Hatur nuhun untuk kalimat penutupnya buat Ibu Sri yang selaku pemateri hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang telah hadir di room kami. Semoga apa-apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Untuk itu kami selaku pengisi acara dan moderator kita tutup saja diskusi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian baik dari moderator, host ataupun presenter terdapat kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Mangga Bapak host untuk saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Ibu Sri Indriawati Melani SPD sebagai moderator